Oke Tribuners, kembali lagi kita bertemu di Mojok Hot Hot News, News. Tribun Jambi. Di Mojok Hot News ini kita akan membahas hari ini yang soal berita lokal ya. Lokal. Peristiwa-peristiwa lokal Jambi yang lagi heboh. Nah, ini masih hangat ini, fresh Masih hangat. from the oven. Apa yang paling hangat hari ini, Bang? Tentu saja tadi kita breaking news itu penangkapan perampok. Ya, ada penangkapan perampok di Sungai Duren ya? Iya, Di Sungai Maluku, Duren, Muaro Kabupaten Jambi. Muaro Jambi. Itu berapa? 5 orang ya? 5 yang orang, ditangkap? jadi 2 orang warga Jambi, Ya, 2 orang Sumatera Selatan, Ya. 1 dari Lampung. Lampung. 5 orang. Dari Jambi, dari Lampung, dari Sumsel bersatu melakukan kejahatan. Ya, jadi Oke. Avengers Assemble. Ini bukan Avengersnya ini, villain. Ya, tapi namanya ya sayangnya mereka melakukan sebuah kerjasama Kejahatan. antar provinsi, Provinsi. tapi untuk yang tidak baik ya. Betul. Tapi kerjasama antar provinsinya sudah baik, tapi Yang apa dilakukan ya. yang mereka lakukan itu yang nggak baik gitu loh. Jadi Dan itu tadi ya menariknya 5 orang itu mereka ditangkapnya di rumah yang sama ya, Iya. hanya sembunyi di situ ya. Mm. Oke. Dan memang kalau kita lihat beberapa hari kebelakangan ini memang terjadi tindakan kriminal di Provinsi Jambi ya. Mulai dari yang perampokan terkait toke sawit, itu Oh kan. iya, di Sungai Bahar ya. Benar, di Sungai Muaro Bahar Jambi. juga Kabupaten Muaro Muaro Jambi. Jambi. Terus yang di Bungo ya ada begal. Iya, di Bunga Begal. Jadi memang biasanya polisi akan meningkatkan kewaspadaan menjelang hari raya ini biasanya. Iya, betul. Memang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak ya, Iya. biasa tinggi dan membuat orang hilaf. saling Sebenarnya mata. bukan karena lebarannya ya, Ya, bukan tapi karena pola lebarannya. pikir orangnya yang Iya. kemudian menginginkan sesuatu ya harus Sesuatu, seperti iya, orang lain lebaran, kadang nah. gitu kan, atau melebihi orang lain. Jadi ya kadang salah persepsi ya. Ini mau lebaran maka kejahatan akan makin banyak. Jangan disalahkan lebarannya, Iya. salahkan orang-orang yang Betul. kemudian Kita tidak berpikir menyalahkan negatif lebarannya. gitu ya, Bu. Ya, jangan kemudian lebarannya disalahkan. Dan menariknya ini mungkin yang sepertinya yang menjadi target itu objek yang sama kayak misalnya Iya. minimarket berjejaringan sepertinya. Mereka kayaknya udah spesialis di situ ya. Spesialis gitu ya, sama dengan pembobolan ATM ya. Ya, buat pembobolan ATM itu kan beberapa kali juga ya terjadi. Oke. Jadi kalau tadi kita baca berita dari teman yang sudah dikirim tadi, ternyata memang banyak yang diambil itu. Iya, banyak macamnya ya. Nah, mulai dari yang receh, Iya. Uang koin. uang koin, Iya. rokok. Rokok. Sebenarnya nggak receh lagi zaman sekarang. Oh iya, nggak receh. Receh nggak? Nggak receh. Nggak receh. Receh. Mahal. Mahal katanya. Iya. Kata ahli hisap mahal. Tapi yang jelas rokok, Iya. televisi, Iya. beberapa barang-barang lain tadi ya, apa tadi saya lihat. Termasuk Banyak. ada minyak goreng juga diambil. Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng pemirsa. Jadi sebenarnya ini perampoknya gimana nyebutnya ya? Mungkin agak aneh juga ya sampai hal-hal yang kecil gitu Iya. itu juga diambil. Ya, mungkin udah kadung ya kan, akhirnya Iya. sikat aja apa yang ada di depan kan. Tapi mereka bisa sampai melakukan pembobolan di sebuah toko retail yang seperti itu, artinya mereka punya skill di situ ya. Tapi udah di hal-hal yang kecil pun tetap mereka mbak juga. Dan khawatirnya mungkin pasti biasanya mereka sudah melakukan pengamatan lapangan dulu. Ya. Dan saya pikir mungkin inilah yang perlu menjadi peran serta masyarakat, bagaimana di lingkungan itu meningkatkan kewaspadaan sama awas, care lah, peduli sama lingkungan. Betul. Ada orang asing ya kan, seperti itu kalau. Ya, apalagi ini mereka berkumpul berlima di daerah yang berbeda di situ. Ya. Artinya masyarakat memang sudah harus waspada ya, apalagi di masa ini sebenarnya bukan karena lebarannya sekali lagi ya, tapi di masa kebutuhan orang sangat tinggi dan juga ekonomi yang ya karena Kondisi COVID ya ini. masih susah ya. Artinya potensi ya, kita bicaranya potensi nih. Enggak ini potensi kriminalnya akan semakin tinggi juga. Artinya sih itu kayaknya perlu kewaspadaan semua pihak ya. Seperti tadi ya masyarakat itu semua mau nggak mau ya Harus care ya. harus care lah. Waspada. Bisa Ngomong-ngomong, jadi hari ini yang di sana terjadi, besok bisa jadi lebih dekat. Gitu. lebih dekat ya. Ngomong-ngomong, apa mereka menggunakan senjata api nggak ya? Ada satu senjata api yang ditemukan. Ada ya? Satu senjata api berikut dengan 3 butir amunisinya. Artinya sih yang mereka bukan kaleng-kaleng ya, bukan perampok kaleng-kaleng Iya. gitu loh. Jadi memang bukan sudah spesialis. Udah spesialis. Ya artinya senjata api kan biasa kalau dia hanya untuk menakut-nakuti mungkin nggak yang sungguhan ya, Iya, cukup iya. replika. Replika. Tapi dengan adanya senjata api sungguhan, ada amunisinya menunjukkan yang mereka juga siap untuk melawan ketika di apa namanya? Ketika
digerebek di situ ya, melakukan Ya, aksinya. perlawanan lah. Perlawanan, ya, ketika- artinya sih itu. Ya, artinya ya itu tadi sih bukan perampok kaleng-kaleng lagi, sehingga ya bagaimanapun perampokan itu adalah kejahatan mau dilakukan atas dasar apapun. Ya, perampokan, Ya. tetap perampokan dan jelas melawan hukum. Itu lalu yang di Jambi juga heboh juga yang banyak soal penutupan tempat-tempat makan ya. Oke, tempat kuliner lah ya. Ya, Pusat tempat kuliner karena melanggar protokol kesehatan. Jadi Tribuners, kalau kasus di Jambi juga sebenarnya memang lagi tinggi juga tinggi ya, lagi tinggi. Jadi dalam sepekan terakhir ini, kalau kasus di kota Jambi aja itu sudah mencapai tambahan angka 150 kasus. Kota aja itu ya? Iya, itu di kota aja. Lalu yang meninggal itu ada 11 orang di kota Jambi. Itu kita sangat prihatin di situ ya. Itu berduka cita untuk semua keluarga dari yang meninggal ini. Tapi intinya adalah yang pertama ya mau nggak mau ya kita harus tetap patuh pada protokol kesehatan ya. Jangan jangan menganggap kayak mentang-mentang sudah vaksin udah selesai. Ya nggak boleh gitu juga ya. Dan jaga jarak lah, menjaga jarak. Tadi kita pakai masker. Ya. Udah. Tapi kalau kita nggak pakai masker sekarang agak aneh ya. Nah itu lalu itu tadi sih ya kayaknya apalagi jelang lebaran ini kayaknya memang ya bergeraklah sesuai dengan kebutuhan aja lah ya. Kalau memang harus lakukan silaturahmi ya dengan keluarga dekat. Ya lebih meningkatkan kewaspadaan lagi lah seperti waktu awal-awal pandemi dulu kan. Ya, awal pandemi kan nggak lama lalu puasa, lebaran kan. Betul. Kondisinya ya memang kita benar-benar jaga jarak, benar-benar protokol kesehatan itu. Betul. Kita nggak mau seperti India yang saat ini ya. Perlu diwaspadai. Ya ini bukan menyangkut hanya saya dengan Bang Dedi, tapi itu menyangkut semua kita. Ya. Tapi dari perkembangan dari penanganan itu di Jambi ada kabar gembiranya nih, Bang Suang. Apa itu? Bahwa sekarang Rumah Sakit Umum Raden Matahir sudah bisa melayani transfusi donor untuk apa? Donor plasma konvalesen itu. Iya, betul. Jadi itu antara yang sudah pernah menderita penyintas, kemudian sembuh, itu bisa didonorkan untuk si penderita yang baru COVID. Jadi itu kabar gembiranya. Itu menjadi salah satu upaya untuk memudahkan sembuh ya, terutama yang punya penyakit bawaan yang banyak. Tapi itu tadi bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati sebenarnya. Dan mungkin di sini kalau saya sih sepakat dengan pemerintah bagaimana para penyintas COVID-19 mungkin berkenan berbesar hati mendonorkan plasmanya bagi kesembuhan atau pasien COVID ataupun penanganannya. Betul. Bagaimanapun ya sesama manusia memang ditugaskan untuk saling bantu ya. Kemanusiaan. Dan itu tadi sih ya soal penutupan usaha-usaha yang melanggar protokol kesehatan ya monggo-monggo aja. Tapi ya tetap dipikirkan juga karyawannya. Dan jangan sampai kalau pengusaha aku sempat cerita intinya mereka cuma satu harapannya. Jangan ada diskriminasi. Iya, jangan tebang pilih lah ya. Jangan tebang pilih. Mentang-mentang ini dekat dengan ini dekat ini. Lalu mereka boleh, kami nggak boleh gitu. Intinya sih pengusaha inginnya kalau memang ditegakkan seperti itu ya adil aja gitu ya. Oke, tapi itu tadi pemerintah juga perlu memikirkan kemudian soal nasib karyawan di sana. Dampak ikutannya sangat banyak. Dampak ikutannya itu. Ya, apalagi nih seperti tadi ya kebutuhan saat ini banyak ya dipikirkan juga ke situ. Tapi intinya kita mendukung upaya untuk penerapan protokol kesehatan. Iya, kita mendukung. Itu Tribuners. Oke. Kayaknya itu pembicaraan kita hari ini ya. Siap. Untuk informasi lokal yang juga Tribuners semua bisa baca di www.tribunjambi.com. Oke, sampai jumpa Tribuners. Saya Suang Sitanggang. Saya Dedi Rahmawan. Kami mundur diri untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang.